Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin. Al-qail fi hadisih. Man kana lahu sa'ah falam yudahhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sudah kita lewati dan alhamdulillah kita sudah sama-sama menyempurnakan siam Ramadan dan juga ibadah-ibadah bulan suci Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah istimewa kita yang nanti kita terima di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, Allah menawari keistimewaan yang lain di bulan berikutnya. Dalam bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyuguhkan ibadah istimewa buat kita semua kaum muslimin dan muslimat, yaitu ibadah kurban. Perintah ibadah kurban dalam surat Al-Kautsar itu adalah menunjukkan bahwa perintah kurban itu adalah wajib, yang kemudian walaupun fikihnya ada yang mengatakan hanya sunnah muakkadah, tetapi ini menunjukkan bahwa perhatian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkorban ini akan dihargai oleh Allah, akan diberikan apresiasi yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW lebih meyakinkan kepada kita bahwa berkorban itu ternyata menjadi taruhan keimanan kita, keislaman kita. Kata Nabi, "Man kana lahu sa'ah", barang siapa yang memiliki kemampuan, keluasaan dalam rezeki, falam yudhahi, kemudian di bulan Dzulhijjah tidak melaksanakan kurban untuk pribadinya dan juga atau untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah sedikit mengancam dalam hadis lanjutannya, yaitu falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Maka kalau dia meninggal, dia punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban di dalam bulan Dzulhijjah pada tahun itu, kemudian dia meninggal, Nabi mengancam kalau dia meninggal maka dia silakan memilih, tidak dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan iman billah, iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi suruh memilih insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Silakan dipilih, yaitu kalau meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, perintah dari agama, perintah dari Islam tentang berkorban. Oleh karena itu, mari kita, mumpung masih ada waktu, kira-kira 1 bulanan lagi akan menghadapi bulan Dzulhijjah ini, kita mulai sudah siap-siap, nawaitunya yang kenceng, nawaitunya yang kuat, bahwa kita akan merebut keistimewaan berkurban ini, sehingga kita na'udzubillah summa na'udzubillah, ancaman Rasulullah meninggal dalam keadaan Yahudi Nasrani ini tidak nempel buat kita. Dan insyaallah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah niat yang kuat, kita sudah umpul-umpul, sudah kemudian melaksanakan korban ini, korban dalam satu riwayat akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja daging yang dimakannya, tetapi tulang yang dibuang, rambut yang dibakar, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang tidak dibagikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, itu tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan orang yang berkurbannya. Bahkan riwayat yang lain mengatakan bulu-bulunya akan dihitung sebagai kebaikan orang yang berkorban ini. Amin. Kebaikan ini akan menunggu kita, sehingga kita harus mempersiapkannya untuk melaksanakan ibadah korban ini. Dan Masjid Raya At-Taqwa insyaallah pada tahun ini insyaallah menerima, baik itu berupa kambing maupun berupa sapi atau kerbau. Dan juga bahkan Masjid Raya At-Taqwa menyediakan, barangkali ada yang ingin kurban tetapi untuk pembeliannya
agak keder, maka At-Taqwa insya Allah memfasilitasi untuk pembelian hewan kurban dan untuk dikurbankan di At-Taqwa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan lapang rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan niat kita menjadi penguat. Insya Allah Allah akan meluaskan kebisaan kita, kemampuan kita untuk berkorban, dan insya Allah setelah kita berkorban, mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa nanti di akhirat, seperti kebaikan banyaknya bulu hewan kurban yang kita sembelih ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wal minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.